warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari Prodi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan dengan mata kuliah Dasar Ilmu Tanah dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tanah andesol dengan dosen pengampu Ibu Siti Wulandari SPMSI. Sebelum kami masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Septian Fajri. Nama saya Umi Handayani. Nama saya Salah Setiani. Nama saya Randa Septiadi. Nama saya Dayani Wiranti. Nama saya Siti Mersala. Dan saya Tridia Nandusi Payung. Baik teman-teman, untuk materi pertama yaitu pengertian dari tanah andesol. Tanah andesol sendiri merupakan salah satu tanah vulkanik di mana terbentuknya tanah vulkanisme pada gunung berapi. Tanah ini sangat subur dan baik untuk tanaman. Warna tanah andesol sendiri bisa dilihat teman-teman, yaitu coklat keabu-abuan. Tanah ini sangat kaya akan mineralnya, akan unsur perharanya dan air, sehingga sangat baik untuk tanaman. Baik, itu saja pengertian dari tanah andesol. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa faktor-faktor pembentukan tanah. Salah satu faktor pembentukan tanah adalah faktor waktu. Faktor waktu juga sebagai faktor independen. Bagaimanapun, waktu juga mempengaruhi pembentukan tanah. Waktu juga dianggap sebagai variabel abstrak yang menunjukkan bahwa evolusi tanah dapat berubah tanpa adanya masukan dari luar. Pembentukan tanah itu sendiri juga terbentuk dari pelapukan batuan, baik secara fisik dan kimia. Namun pelapukan tersebut tidak terjadi dalam sekejap. Pembentukan batuan memerlukan waktu dari yang singkat hingga sangat lama, bergantung pada bahan hidup dan ketiga faktor pembentukannya. Faktor pembentuk tanah ini tidak bergantung pada flux aliran properti fisik dalam ruang, namun tetap membawa perubahan yang cukup signifikan secara tiba-tiba. Sementara itu, pengaruh waktu terhadap profil tanah dapat diamati dan dari komposisi tanah di mana bertumpukan lembung dan kapur pada sublapisan terjadi akibat translokasi ke bawah. Kandungan humus di cakrawala tanah mungkin juga berbeda dengan penuaannya. Baik, faktor yang kedua yaitu faktor iklim. Iklim sangat berpengaruh dalam proses pembentukan tanah. Curah hujan juga berpengaruh dalam reaksi kimia dan fisika di dalam tanah. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, maka kecepatan reaksi menjadi 2 kali lipat. Reaksi-reaksi oleh mikroorganisme juga sangat dipengaruhi oleh suhu tanah.
Selanjutnya faktor topografi. Topografi secara ilmiah artinya adalah studi tentang bentuk permukaan bumi dan objek lain seperti planet, satelit alami, bulan dan sebagainya, dan asteroid. Penggunaan kata topografi berawal dari sejak zaman Yunani kuno dan berlanjut hingga Romawi kuno. Kata itu datang dari kata Yunani. Topos artinya tempat dan grafia yang berarti tulisan. Faktor selanjutnya, faktor kelima yaitu faktor bahan induk. Bahan induk merupakan bantuan yang akan melakukan. Hal tersebut juga yang menentukan kandungan mineral dan kualitas dari tanah tersebut. Bahan induk faktor utama dalam pembentukan tanah dilansir dari Encyclopedia Britannica. Bahan ini mempengaruhi pembentukan tanah melalui komposisi mineralogi, tekstur, dan stratigrafia lapisannya. Bahan input tanah dapat berupa komposisi jenis bantuan mineral, bahan vulkanis, dan juga bahan organik. Misalnya bantuan nasi menghasilkan tanah yang lembut, bantuan ferromagnesia yang akan menghasilkan tanah berwarna hitam. Demikian faktor kelima dari pembentukan tanah andosol. Selanjutnya yaitu persebaran tanah andosol di Indonesia. Tanah andosol di Indonesia dapat ditemukan di dekat daerah gunung berapi, yaitu di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Bali, dan juga Pulau Nusa Tenggara. Untuk di Pulau Sumatera, tanah andosol dapat ditemukan di utara Pulau Sumatera, itu mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Palembang, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi bagian barat, dan juga Lampung. Untuk di Sumatera ini, tanah andosol itu dapat ditemukan di dataran tinggi dan juga di dataran rendah, tapi paling banyak itu ditemukan di dataran tinggi. Untuk di dataran rendah, tanah andosol ditemukan di Kabupaten Deli Serdang, sesuai yang dilaporkan oleh Sukarman dan Taufik Krisnanto 1992. Untuk di dataran tinggi, tanah andosol Sumatera itu ditemukan di Gunung Selawan Aceh, Gunung Dempo Sumatera Selatan, Gunung Tinggi Jambi, Gunung Marapi Sumatera Barat, dataran tinggi Tanah Karo, dataran tinggi Toba. Kemudian untuk persebaran tanah andosol di Jawa yaitu dimulai dari Gunung Salak di Jawa Barat hingga ke timur Jawa Timur, yaitu di Pegunungan Ijen. Tanah andosol di Jawa ini mulai menyebar di dataran menengah hingga dataran tinggi, yaitu dimulai dari ketinggian 455 mdpl. Di dataran menengah, tanah andosol di Pulau Jawa ditemukan di Pegunungan Bekas, Gunung Kidul. Sedangkan tanah andosol pada dataran tinggi menyebar mulai dari Gunung Salak, Jawa Barat hingga ke Pegunungan Ijen Jatim, Jawa Timur. Untuk di Pulau Nusa Tenggara, tanah andosol menyebar mulai dari yaitu di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kabupaten Lombok, yaitu di Gunung Rinjani, dan juga di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu di Pulau Flores, tepatnya di Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sika, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, dan juga Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya yaitu di Pulau Bali. Di Pulau Bali, tanah andosol dapat ditemukan di Gunung Agung. Untuk di Pulau Bali dan Pulau Nusa Tenggara ini, umumnya tanah andosol itu ditemukan di dataran menengah hingga dataran tinggi, yaitu mulai dari 550 mdpl yang menyebar mulai dari Gunung Agung tadi di Bali, kemudian di Nusa Tenggara itu ada Gunung Rinjani serta di Pulau Flores. Yang keempat yaitu faktor tingkat kesuburan tanah andosol. Tanah andosol adalah tanah mineral yang paling subur dengan bahan organik yang sangat tinggi, yaitu 4 sampai 22,46%. Bobot isi B1 rendah 0,37 sampai 0,90% karena dominasi arogan. Faktor tingkat kesuburan tanah andosol yaitu karena memiliki
andesol. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.